Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rehansyah dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer. Saya sekarang bersama salah satu guru di SMK saya, yaitu Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Nur Rahmanto. Saya selaku pengajar atau guru di SMK Negeri 2 Banjarbaru, tepatnya di program keahlian teknik ketenagalistrikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bertanya tentang sertifikasi guru. Ya. Jadi langsung aja Pak. Sebenarnya sertifikasi guru itu apa Pak? Kalau sertifikasi guru ya, yang saya tahu selama ini, sertifikasi guru itu sebenarnya adalah salah satu proses untuk mensertifikasi atau mensertifikat guru yang memang pada dasarnya guru itu memiliki kompetensi secara profesional, di mana sertifikat tersebut digunakan sebagai bukti bahwa guru itu memang punya kompetensi tersebut. Ya. Pian sudah dapat sertifikasi atau? Sudah per tahun 2019 Mas, 2019. Oh, dari 2019 nggih. Jadi belum lama, baru 2 tahun ini saya sertifikasi. Jangka waktu sertifikasi itu berapa bulan ya Pak? Jangka waktunya, kalau jangka waktu sampai kapan berlakunya sertifikat itu sepertinya saat ini dan yang ada belum ada batasan. Cuma memang kemarin informasinya dari beberapa LPTK itu nanti ada batasannya Mas. Jadi memang harusnya seperti itu. Ya kurang lebih antara 5 sampai 10 tahun nanti direview kembali apakah kompetensinya masih bagus atau tidak gitu. Tapi untuk saat ini sementara belum ada batasan sampai kapan sertifikasi itu bisa diakui sertifikatnya. Oh, oke. Terus syarat untuk mendapatkan sertifikasi keguruan itu apa ya? Apa aja? Ya, syarat-syaratnya yang pasti yang pertama kita harus berijazah minimal S1 ya. Minimal S1, terus kemudian kita juga punya sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik selain punya sertifikat pendidik dan ijazah S1, kita mengajarnya juga harus linear. Misalkan jurusan kita ajarkan di sekolah yaitu jurusan tenaga listrikan seperti saya Mas. Jadi ijazah saya S1 ya harus S1 ketenaga listrikan, kemudian bukti sertifikat pendidiknya juga terkait dengan ketenaga listrikan, kemudian nanti ada minimal jam mengajar itu 24 jam. Jadi harus linear dan memang ada batasan jam mengajarnya. Oh, oke. Terus sertifikasi itu ada dapat dana itu nggak Pak? Dana? Oh ya, kalau sertifikasi ini dananya, alokasinya itu memang dari pemerintah pusat. Ya. Asal dana itu memang dianggarkan dari pemerintah pusat, hanya saja penyalurannya itu melewati pemerintah daerah. Jadi dari pusat nanti akan diturunkan ke Pemda, dari Pemda nanti akan baru diturunkan ke masing-masing guru. Oh, iya. Apakah ada hal atau sebab yang membuat sertifikasi guru itu dicabut atau diberhentikan ya Pak? Bisa saja, ya. Bisa saja hal itu diberhentikan atau di-stop jika memang satu tadi syaratnya kan salah satunya jam mengajar ya. Kalau jam mengajarnya kurang dari 24 jam itu tidak dapat sertifikasi tunjangannya ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian ijazahnya nggak linear, itu bisa tidak menerima. Kemudian program profesinya juga nggak sesuai, itu juga bisa tidak menerima. Atau nanti jika memang dalam pelaksanaannya guru tersebut mungkin mengalami melakukan pelanggaran atau lain halnya, mungkin sertifikatnya juga bisa dicabut ya. Dan itu tadi yang ke depan kalau memang dilaksanakan ada batas waktu 5 sampai 10 tahun, jika kompetensinya tidak bisa dijaga mungkin saja bisa dicabut. Gitu. Sama sertifikasi itu kan bukan tujuan utama. Itu cuma fasilitas saja. Kalau guru kompeten ya dapat sertifikasi, cuma tujuan utamanya kan bukan itu. Tujuan utamanya selain mensejahterakan guru juga harapannya bisa memajukan kualitas pendidikan
kepada peserta didik. Oh, berarti tujuan sertifikasi itu buat menyejahterakan guru sama apa tadi Pak? Sebenarnya tujuan utamanya bukan di situ ya. Kalau Oke. kita lihat tujuan utamanya bukan di situ. Itu efeknya aja. Efeknya. Efeknya. Jadi tujuan utamanya meningkatkan kualitas pendidikan kepada peserta didik. Cuma penghargaannya ketika guru bisa memberikan kualitas pendidikan yang bagus, ya nanti kesejahteraannya juga akan dijamin oleh negara. Berarti itu efek sampingnya ya Pak? Efek sampingnya Ya. bukan tujuan utamanya loh Mas ya. Walaupun Bukan. memang ya itu memang meningkatkan kesejahteraan, Iya, tapi berarti- bukan itu tujuan utamanya. Ya. Itu saja. Iya. Terima kasih Pak. Oh, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahid Irhamna dari kelompok 4. Pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru di SMK Negeri 1 Gambut, yaitu kita akan mewawancarai Bapak Tajudin SPD. Nah, kita di sini langsung kedatangan beliau, jadi kita akan langsung saja mewawancarai beliau. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, mungkin kita akan langsung saja ke pertanyaannya, yaitu tentang sertifikasi guru. Sesuai dengan tugas kita untuk menyelesaikan mata kuliah profesi kependidikan. Kita langsung saja mewawancari Bapak. Mungkin yang pertama nih Pak, apakah Bapak sudah mendapatkan sertifikasi nih Pak? Ya, alhamdulillah sudah kami terima. Baik, kapan Pak ini Pian mendapatkan sertifikasi ini? Ya, sudah lama, sudah berpuluh tahun. Jadi kami menerima awal itu terhitung dari tahun 2007. 2007. Sudah lumayan lama ya Pak ya? Iya, lumayan 15 tahun kan. Apakah Pak sertifikasi Bapak terima ini setiap bulan atau setiap tahun atau bagaimana Pak? Iya, sertifikasi ini kami terima per 3 bulan. Jadi dalam setahun tuh ada per 3 bulan. Baik. Ya, per 3 bulan, 4 kali pencairan. 3 kali kan, 4 kali kan ingat. Ya. Berarti 3 bulan Ya, ya? 3 bulan. 3 bulan sekali ya. Oke, dana sertifikasi ini Pak dicairkan lewat apa gitu? Apakah diambil di Dinas Pendidikan atau bagaimana Pak nih Pak? Nah, jadi dana sertifikasi ini kami terima langsung dari Dinas Pendidikan, itu langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing. Oh, ya. Berarti akan ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Iya, rekening masing-masing yang kami terima. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya Pak, ini mengenai sertifikasi. Nah, menurut Pian nih, apa Pak itu sertifikasi menurut Pian? Nah, ya, sertifikasi ini program dari pemerintah sejak tahun 2006 mungkin ya, 2006 sampai sekarang, yang mana program ini untuk membantu peningkatan kesejahteraan guru. Ya, peningkatan kesejahteraan guru. Dan alhamdulillah memang setelah kita menerima sertifikasi ini, ya kesejahteraan guru memang terlihat sudah membaik, jauh membaik daripada sebelum-sebelumnya. Ya alhamdulillah. Terima kasih kepada pemerintah. Ya, terima kasih kepada pemerintah sudah melaksanakan sertifikasi ini karena sangat bermanfaat ya bagi guru, Betul. untuk kesejahteraan guru tadi. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai syarat untuk mendapatkan sertifikasi ini apa nih Pak? Nah, ya, untuk sertifikasi guru khususnya ya, yang pertama ya harus berstatus guru, Oke. baik itu PNS maupun non PNS bisa diajukan. Khusus untuk PNS itu minimal 5 tahun kerja. Baik. Ya, minimal 5 tahun kerja sudah bisa mengajukan sertifikasi. Yang utamanya nanti adalah harus lulus
kegiatan TPG apa segala macam itu untuk yang baru-baru ini, nah itu harus diselesaikan semua. Jadi kalau sudah lulus tinggal menunggu ya tinggal menunggu pencairan, tinggal menunggu SK. Jadi begitu SK udah keluar, tinggal tunggu pencairan, tinggal tunggu masuk ke rekening. Ya. Nah, ini sangat bermanfaat ya bagi kita, khususnya saya sebagai calon guru nih. Iya, betul. Untuk pengetahuan mengenai sertifikasi ini. Iya, betul. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah yang hanya berpangkat PNS saja nih Pak yang bisa mendapatkan sertifikasi ini? Iya, sebenarnya tidak. Jadi sertifikasi bisa diterima oleh non PNS, tapi dengan angka yang berbeda dengan PNS. Ya, apa yang pastinya angkanya lebih kecil daripada yang PNS. Ya, jadi yang non PNS pun bisa menerima tunjangan penghasilan guru kayak ini TPG ini, sertifikasi ini bisa. Ya. Berarti ada juga ya Pak ya, kalau Iya, walaupun tidak PNS itu honor. Iya, bisa. Honor pun bisa. Dengan syarat yang kurang lebih sama dengan PNS, yang minimal kerja 5 tahun. Itu udah bisa mengajukan dan ikut tes segala macam. Lulus baru bisa dapat sertifikasi itu. Ya. Baik Pak. Kita akan ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu mengenai siapa yang mengajukan sertifikasi itu Pak? Nih, apakah pihak kepala sekolah atau guru itu sendiri Pak? Ya. Biasanya dari ada di Dapodik lah, kita masuknya ke Dapodik dulu. Jadi misalnya untuk yang non PNS tadi itu ada syarat khusus, itu harus udah punya NOPTK namanya. Nah, ini nomor unik PTK atau apa ya? Pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi harus ada nomor unik itu dulu diajukan melalui Dapodik, ya. Nah, kalau sudah ada nomor unik itu, untuk yang non PNS itu biasanya nunggu aja lagi. Atau yang untuk yang PNS biasa nunggu aja lagi, ada pemberitahuan nanti bahwa orang ini boleh ikut TPG itu. Nah, jadi kalau udah ada pengumuman itu ya alhamdulillah, tinggal ikuti aja lagi TPG. Kalau udah selesai TPG, lulus, tinggal nunggu masuk aja lagi dananya. Ya, seperti itu kurang lebih. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak dari saya. Pertanyaannya adalah, apakah sertifikasi guru ini bisa di stop Pak atau diberhentikan? Nah, dan juga apa yang menyebabkan sertifikasi ini bisa berhenti gitu Pak? Iya, bagus. Pertanyaannya memang sertifikasi bisa dihentikan, ya. Yang pertama adalah misalnya gurunya berhenti, ya, atau pensiun. Nah, itu kan berarti otomatis tunjangan sertifikasinya juga dihentikan kalau orang pensiun, ya kan, atau meninggal, ya kan. Artinya sudah tidak lagi bertugas sebagai guru. Misalnya saya pun sebelum pensiun tapi saya pindah tugas misalnya ke struktural, ke dinas misalnya. Nah, itu mau tidak mau sertifikasi saya harus di stop karena saya sudah tidak berada di sekolah lagi. Itu satu. Terus yang kedua, misalnya guru bisa dihentikan kalau tidak memenuhi syarat. Misalnya guru itu kan mengajar minimal 24 jam. Nah, jadi kalau kurang dari 24 jam di Dapodik terbaca ternyata hanya mengajarnya 18 jam, itu pun bisa di stop. Artinya tidak masuk SK nanti. Tidak ada dimasuk di dalam daftar SK. Ya, seperti itu. Lumayan menarik ya pembahasan mengenai yang pemberhentian tadi. Jadi pemberhentian tadi sangat perlu diperhatikan bagi kita yang ingin profesinya menjadi guru, karena hal-hal yang tersebut tadi diharapkan bisa dihindarkan dari kita, khususnya untuk para guru-guru muda dan juga yang ingin menjadi guru. Jadi mungkin sampai sini saja wawancara kita dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gambut, yaitu Tajudin SPD. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Barul Fahmi dari kelompok 4,
mata kuliah Profesi Kependidikan, Prodi Pendidikan Ilmu Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya wawancara dengan Bapak Troy dari SMK Negeri 1 Petumandi. Langsung saja Pak. Di sini kami wawancara tentang sertifikasi. Apakah Bapak sudah mendapatkan sertifikasi? Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikasi. Nah, di situ Pak yang dimaksud dengan sertifikasi itu apa Pak? Sertifikasi itu adalah pemberian sertifikat kepada pendidik. Nah, dalam hal ini adalah guru dan dosen yang sebagai tanda bahwa beliau ini sudah profesional dalam mengajar kepada siswanya. Nah, itu kan Pak, pasti ada syarat-syarat tertentu tuh untuk mendapatkan sertifikasi. Syaratnya itu apa Pak? Syaratnya ini dari awal sertifikasi ada sampai sekarang itu sudah banyak berubah sebenarnya. Regulasinya sudah banyak berubah. Kalau dulu itu kan minimal harus mengajar 5 tahun. Nah, minimal harus mengajar 5 tahun. Setelah itu pemberkasan. Habis itu yang berikutnya itu habis yang 5 tahun itu ada yang namanya itu UKG. Nah, UKG itu adalah uji kompetensi guru. Nah, minimal kalaunya dia itu mendapatkan nilai 60 ya di sini, dia bisa melanjutkan ke pendidikan tadi, PLPG namanya, pendidikan latihan profesi guru. Nah, itu. Nah, di PLPG itu nanti yang akan menentukan apakah dia itu nanti akan layak mendapatkan sertifikat atau enggak. Nah, karena di terakhir itu nanti ada uji kompetensinya. Itu Pak, uji kompetensi itu tertulis Pak? Jadi uji kompetensinya itu online ya. Jadi online itu langsung dari pusat. Nah, seperti ujian kalau anak SMA SMK itu kan ujian apa tuh CBT ya. Nah, komputer basis itu. Nah, itu online juga sama. Nah, sebelum ke ujian akhir itu ada ujian-ujian yang memang dilakukan oleh pemerintah tadi di PLPG itu. Nah, kalau bisa melewati itu baru bisa mendapatkan ujian akhir, mendapatkan tempat untuk melaksanakan ujian akhir. Jadi ada beberapa tahap. Ada tahapannya. Nah, untuk sistem penerimaan sertifikasi itu Pak, kan per berapa bulan gitu kan? ya. Jadi kalau untuk sertifikasi sendiri penerimaannya yang selama ini sudah terjadi ya, itu menerima per triwulan, jadi per 3 bulan. Nah, jadi dalam 1 tahun itu kan berarti ada 12 bulan ya, berarti per triwulan berarti ada 4 kali. Nah, itu. Nah, itu Pak untuk setiap kali untuk per 3 bulan itu apakah kita melakukan pembaharuan? Maksudnya itu Pak ada yang diurus atau Ya, melengkapi surat menyurat? ya. Jadi kalau itu pun ada berubah. Lalu waktu pertama itu ada pemberkasan dulu. Nah, ya pemberkasan itu harus memasukkan jurnal mengajar. Habis itu ada jadwal mengajar. Itu dilakukan per 3 bulan Pak? Ya, sebelum pencairan sertifikasi tadi, dana sertifikasi. Tapi kalau yang sekarang itu sudah sinkronisasi dengan Dapodik, jadi data-datanya itu sudah ada di sana. Jadi rasanya yang beberapa setahun ke belakang rasanya itu tidak ada lagi pemberkasan yang seperti itu. Nah, di sini Pak kan itu sertifikasi itu untuk guru. Apakah yang hanya berstatus PNS Pak bisa mendapatkan sertifikasi atau honorer dan semacamnya? Bisa. Jadi tidak harus yang berstatus PNS, yang belum PNS pun sebenarnya bisa mendapatkan sertifikasi. Itu jalurnya sama sebenarnya. Karena di yang jalur honor pun ada yang swasta, sekolah swasta juga ada seperti itu. Kenapa? Karena waktu Bapak juga waktu itu ikutan PLPG untuk mendapatkan sertifikasi, ternyata teman-teman angkatan Bapak itu juga ada yang dari guru sekolah swasta. Nah, jadi sekarang pun beliau juga mendapatkan sertifikasi. Dan dari itu swasta. sama dari pusat Pak? Dari pusat juga sama. Nah, itu kan Pak, misalkan guru itu baru dilantik jadi berstatus PNS. Itu kan belum tuh Pak mendapatkan sertifikasi. Belum. Nah, untuk mengajukan itu Pak, apakah sekolah yang ditempati guru tersebut atau guru tersebut langsung ke pusat? Jadi mungkin peraturannya ketika dia itu nanti ini status PNS ya. Jadi kalau dia itu nanti status guru PNS itu tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung, tetapi ada tahapannya. Mungkin nanti beberapa tahun mungkin beberapa tahun ketika nanti ada tes
tes untuk melaksanakan itu, baru dia bisa mengajukan sendiri, bukan dari sekolah ataupun kepala sekolah yang mengajukan. Tapi dia kalau memang itu sudah mencukupi syarat, baru dia akan mengajukan untuk dites tadi seperti UKG untuk mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan PPG kalau yang sekarang itu. Berarti itu Pak tesnya kan itu terjadwal tuh Pak, maksudnya tuh serempak. Iya, serempak. Nah di sini Pak, apakah sertifikasi itu dapat diberhentikan? Maksudnya itu kepada seorang guru sertifikasi itu di stop, tidak lagi diberikan kepada guru tersebut. Oh, ya bisa. Jadi yang selama ini terjadi, ada contohnya sebenarnya. Kalau memang sertifikasi itu bisa diberhentikan jika guru tersebut tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagai guru. Contohnya kalau bukan kasus ya. Contohnya kalau seumpamanya dia itu nanti berpindah ke struktural, bukan lagi di fungsional, guru ya, struktural. Nah, nanti sertifikasinya akan dicabut. Jadi tidak mendapatkan lagi tunjangan sertifikasi tadi profesinya. Itu salah satu contoh kasusnya. Jadi Pak sertifikasi itu cuma untuk tenaga pendidik. Ya, untuk tenaga pendidik di sini kan ada yang tadi undang-undangnya ya. Untuk guru, pendidik itu guru, dosen. Habis itu ada juga pengawas, guru pamong dan lain-lain. Cukup sekian wawancara kami tentang sertifikasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We got me